Hingga tenda-tendanya roboh, makanan juga terbang, lalu mereka pulang. Nah, Yahudi Bani Quraizah yang berkhianat, waktu itu Nabi sudah pulang ke rumahnya karena dianggap sudah selesai. Datang malaikat Jibril, Muhammad, engkau telah menyarungkan pedangmu, aku belum. Ada apa? Rupanya diperintahkan untuk segera berangkat ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah menghukum pengkhianat-pengkhianat ini. Maka Nabi perintahkan kepada pasukan yang belum ke rumahnya, segera kalian berangkat ke perkampungan Bani Quraizah. Kata Nabi, la tusallul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Waktu itu sudah selesai zuhur. Mereka pergi. Di tengah jalan datang waktu asar. Sebagian mengatakan asar sudah datang, mari kita salat asar. Bukankah sebaik-baik salat pada awal waktunya? Yang lain mengatakan, apa kalian tidak dengar Nabi ngomong tadi? Jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Kami dengar, tapi maksud Nabi bukan begitu. Nah, coba. Maksud Nabi, segeralah berangkat, kalau bisa asar udah nyampe di Bani Quraizah. Itu maksud Nabi, bukan betul-betul nggak boleh salat asar kecuali di situ. Kalau kita nunggu salat asar sampai Bani Quraizah, menurut hitungan malam baru kita nyampe sana, asar udah habis. Yang satu mengatakan tidak peduli, mau malam mau jam berapa terserah, yang penting salat asarnya di Bani Quraizah. Begitu Nabi ngomong tadi. Nah, coba sama-sama dengar dari Nabi sudah beda. Apalagi antara hisab dan ru'yah ya. 14 abad kemudian sahabat saja dengar langsung sudah beda. Nah, cuma mereka punya jalan keluarnya. Kita sepakat untuk berbeda pendapat. Nah, itu yang penting. Kita sepakat untuk berbeda pendapat. Silahkan. Saudara-saudara yang mau sholat di sini, silahkan kami tunggu. Jadi yang lain sholat asar, yang lain nunggu aja nonton. Karena menurut keyakinannya Nabi perintahkan salat asar di Bani Quraizah. Yang satu meyakinin segeralah berangkat. Betul saja. Sampai di Bani Quraizah sudah malam. Mereka enggak peduli, langsung saja salat asar malam-malam itu. Tapi mereka kan bisa nanya Nabi setelah pulang. Nanya Nabi, ya Rasulullah, yang benar yang mana itu? Nah, sekarang kita tanya siapa? Nanya Menteri Agama enggak bisa. Menteri Agamanya sudah memihak. Ya. Tanya Google saja. Kata Rasulullah, ini bijaksananya seorang Rasulullah. Kata Rasulullah, yang sholat di jalan, ya, artinya belum udah di tengah jalan dia sholat. Kata Nabi, ahsanu fil fahmi. Mereka bagus dalam memahami. Sedangkan yang sholat di Bani Quraizah waktu asar udah habis, malam-malam sholat asar, ahsanu fit ta'ati. Mereka juga bagus di dalam kepatuhannya. Jadi nggak ada yang salah. Yang satu walaupun salah tapi kan patuh. Nah, yang satu kelihatannya tidak patuh tapi memang dia paham. Kalau kita kan pengen dua-duanya ya, paham dan patuh. Nah, itu biasalah orang Indonesia selalu pilih nomor 3. Nomor 3 itu pilihannya yang bagus-bagus saja. Pilih mana sedikit tapi berkah atau banyak tidak berkah. Banyak dan berkah. Nah, jadi contoh ini adalah bahwa dengar langsung dari Rasulullah bisa saja orang berbeda pendapat. Apalagi kemudian. Nah, hadirin berbahagia, saya akan diberi waktu 45 menit. Ini sudah lewat ini 45 menit. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan ya, tidak usah diselesaikan malam ini karena masih ada waktu yang lain. Intinya sumber kita baru sampai, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran dan Sunnah itu bisa juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, nanti kita akan teruskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat rich, sangat kaya. Pemahaman kita semakin baik terhadap perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, untuk membuat pemahaman kita semakin baik, maka alangkah baiknya kalau kita lanjutkan dengan dialog di antara
kita semuanya dengan Pak Ustadz. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada para jamaah. Silahkan. Bagi yang mobilnya di sana, Oh iya. kita tolong dipindahkan karena sudah. Ya. Bapak Ibu, mobil yang masih di tempat parkir mohon bisa dipindahkan terlebih dahulu. Matur nuwun, terima kasih. Silakan Pak Gun-Gun. Pak Ikro, silakan Pak Ikro. Yuna Aksara. Saya dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yunahro. Alhamdulillah bisa bertatap muka langsung dengan Bapak. Sangat senang sekali dengan kajian pada malam hari ini. Dan sungguh sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi tentang selektifnya Imam Bukhari. Tapi begitu banyak sebenarnya yang harus kita garis bawahi yang dari Bapak yang dari apa yang Bapak sampaikan. Tapi satu nih, Imam Bukhari itu begitu sangat selektif dalam memilih hadis. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam di akhir zaman banyak sekali mengeluarkan hadis yang sesungguhnya itu adalah hadis-hadis dhaif. Jadi sejauh mana kita boleh mengungkapkan hadis tersebut tapi kita tanpa ngasih tahu bahwa ini hadis dhaif. Misalkan gini. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal sekali. Padahal ini kan hadisnya hadis qudsi gitu. Jadi kita tidak cuma bersandarkan kepada Rasul, tapi yang disampaikan adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan datang dari Allah. Tapi ini, hadis ini yang berbunyi kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafu gitu kan. Fa khalaqal khalqi liyarifuni. Aku adalah sesuatu yang tersembunyi kata Allah. Dan aku senang kalau aku dikenal. Maka aku ciptakan makhluk supaya mengenalku. Ini kan hadis ini tidak ada seorang ulama hadis pun yang mengatakan bahwa ini hadis dhaif. Ini hadis maudhu gitu kan, bukan dhaif lagi tapi maudhu. Tapi banyak sekali kalangan kiai lah atau ustadz di Indonesia mengutip hadis ini tanpa menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, sesungguhnya sejauh mana etika kita menyampaikan hadis tersebut dan sejauh mana kita boleh menyampaikan hadis tersebut kepada umat. Kalau kita lihat kalangan salafi kan sama sekali tidak boleh menyampaikan kecuali menyampaikan dalam memberitahu bahwa hadis ini hadis dhaif. Nah, sementara ini kan hadisnya bukan hadis sandarnya kepada Rasul, tapi sandarnya kepada Allah. Berarti kan secara logika juga kita sudah berbohong atas nama Allah gitu. Jadi nah hadis yang kuntu kanzan makhfiyan ini sangat-sangat populer sekali gitu. Saya sering sekali mendengar yang namanya kuntu kanzan makhfiyan di televisi di manalah. Nah, jadi sejauh mana sebenarnya kita boleh menggunakan hadis hadis dhaif. Kalau hadis dhaif yang tadi seperti yang yang Bapak sampaikan, kalau dalam Fadhail Amal mungkin saya juga sepakat boleh menggunakannya. Tapi kalau sudah berbohong atas nama Allah, saya masih bertanya-tanya gitu, gimana sebenarnya? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat saja berkenaan dengan banyaknya isu di Indonesia mengenai penafsiran ayat, masalah itu Pak, masalah jangan kita memilih pemimpin yang bukan muslim yang sekarang di Jakarta, masalah pemilihan di DKI itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penafsiran surat Al-Baqarah ayat 120 mengenai Yahudi itu, apakah Yahudi di zaman Rasul itu sama dengan Yahudi di zaman sekarang? Karena banyak sekali yang berpendapat bahwa Yahudi sekarang itu berbeda dengan Yahudi zaman dulu, terutama yang harus dibedakan adalah orang Yahudi itu dengan Zionism itu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Gun-Gun. Pak Imam kita, kalau seseorang menyampaikan hadis padahal itu bukan hadis, bisa terancam tanpa menjelaskannya. Kalau dia menyampaikan hadis palsu tapi dia bilang ini hadis palsu, nggak apa-apa. Ini hadis dhaif disampaikan, ini hadis qudsi tapi dhaif,
tapi palsu itu nggak apa-apa. Bahkan kitab pun ditulis orang untuk memberitahukan bahwa ini hadis-hadis palsu. Tapi kalau tanpa catatan apapun, dia bisa masuk ancaman yang berbohong terhadap Rasulullah. Rasulullah mengatakan ancamannya berat. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Nah, jadi ada kata-kata sengaja. Nah, yang meringankan mubalik itu kalau nggak sengaja. Ya. Jadi tidak sengaja maksudnya apa? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu dia termasuk orang yang bertanggung jawab karena menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Itu lebih berbahaya, apalagi kalau sampai berfatwa. Ya. Berfatwa tanpa ilmu nggak bisa. Ya. Walaupun fatwanya benar tanpa ilmu tetap salah dia. Untung-untungan fatwa terus ternyata benar, tetap nggak boleh. Ya. Nah, ini perlu jadi catatan karena memang di Indonesia banyak ustadz-ustadz, mubalik-mubalik, dai yang menggampangkan masalah ini. Kalau misalkan ragu hadis ini sahih atau tidak, konfirmasi dulu. Kalau enggak usah sampaikan. Ya. Misalkan saja hadis yang sangat populer juga, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu sampai ke Cina. Itu para ulama hadis mengatakan ini hadis tidak bisa diterima. Ya. Padahal isinya cocok. Jadi hadis itu tidak selamanya yang ditolak itu isinya tidak baik. Bisa saja hadis itu baik isinya, bisa diamalkan, tapi dia bukan hadis. Tetap kita tidak boleh menyatakan hadis. Belajar ke Cina kan bagus, ya, apalagi ke Melbourne kan. Tapi jangan bikin hadis utlubul ilma walau ila Melbourne. Melbourne tidak bisa. Ya. Nah, kalau begitu bisa saja kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bijak pada masa yang lalu, entah siapa orangnya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi tidak disebut Nabi. Jadi para ulama yang punya etika dalam masalah ini, kalau ada kata-kata yang bagus tapi bukan dari hadis Nabi atau ragu dia bukan hadis Nabi, dia mengatakan saja itu qaulul hikmah. Ada kata-kata bijak pada masa yang lalu, entah siapa yang punya kata, karena yang penting bagi dia bukan siapa yang mempunyai kata, tapi isinya yang bagus gitu. Ya. Apalagi kalau itu menyangkut hukum, ya. Paling sering juga disebut hadis-hadis tentang Nur Muhammad, bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta ini menciptakan Nur Muhammad lebih dahulu. Ini hadis-hadis itu hadis-hadis yang isinya pemujaan kepada Nabi Muhammad Salam itu sudah bisa masuk ke wilayah syirik karena sudah menjadi kultus individu. Nah, jadi memang ini harus menjadi peringatan bagi kita, hati-hati. Apalagi tadi yang dikutip ada diskusi, ya, berbohongnya bukan hanya kepada Nabi, ya, Nabi dan juga berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebenarnya para ulama sudah mulai menulis, mengkoleksi itu hadis-hadis. Misalkan Muhammad Ali As-Sabuni dari selesainya hadis-hadis dhaif itu apa, hadis-hadis palsu apa. Nah, kalau kita baca koleksi itu, kita kadang-kadang kita kaget, ya, hadis yang sangat kita senangi ternyata tidak sahih gitu. Pertanyaan yang kedua tentang apakah berbeda Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang? Ya, bisa saja beda. Yahudi sekarang lebih buruk daripada Yahudi dulu, lebih jahat, bisa saja. Apakah beda orang kafir sekarang dengan orang kafir dulu? Beda. Bisa saja beda, tetapi perbedaan itu tidak ada masalah substansi. Kalau substansinya semua sama, tapi mungkin frekuensi, volume atau kualitas perbuatannya menentang Islam itu bisa berbeda-beda. Tapi pada intinya definisinya sudah jelas. Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa. Sehingga Al-Quran dengan tegas menyatakan tidak boleh memilih pemimpin kafir. Dalam ayat lain, tidak boleh memilih pemimpin non-muslim dengan meninggalkan pemimpin-pemimpin yang Islam. Nah, kalau pilihannya nggak ada yang muslim bagaimana? Nah, itu namanya bukan memilih, ya, siapa yang mau kita pilih? Jadi kayak tinggal di Sydney, kalau ada yang ikut pemilu, atau di Melbourne ada yang ikut pemilu, kan tidak ada orang Islam menjadi
calon. Nah kalau begitu pilihannya adalah siapa di antara dua calon yang sama-sama non muslim ini yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk umat Islam. Kayak di Amerika umat Islam kan begitu. Pilih Obama apa pilih siapa ya yang dulu sini ya. Besok mungkin bisa berubah lagi karena memang tidak dalam rangka memilih antara muslim. Tapi kalau calonnya ada yang muslim dan ada yang non muslim, ya tentu agama menuntunkan kita untuk memilih yang muslim. Nah, masalahnya kalau separuh muslim, separuh Kristen gitu. Kayak orang DKI kan problemnya itu sekarang. Yang satu muslim, Foke dengan Nahrawi. Yang satu muslim dan Kristen, Jokowi dan Ahok. Nah, itu pilih mana? Nah, ya. Nah ini memang rumit ini. Rumit, tapi kalau acuannya agama nggak ada yang rumit, mudah saja. Tapi kalau acuannya kepentingan politik, nah itu hitungannya kalkulasi, ya. Pakai kalkulator ini untung yang mana, untung yang mana. Ini tidak banyak orang yang menjadikan agama sebagai acuan yang utama gitu. Untunglah saya bukan warga DKI. Saya Yogyakarta. Wali kota saya muslim, wakil wali kota saya juga muslim. Yang dikalahkan juga muslim. Jadi nggak ada masalah. Ya. Kalimantan Tengah kan juga begitu. Calon gubernur ini muslim, wakilnya muslim. Ini muslim, wakilnya muslim. Ini muslim, wakilnya, ini non muslim, wakilnya muslim. Tapi kalau saya pilih yang muslim ini orangnya nggak baik untuk kelompok saya. Gitu. Jadi orang Islam bicara kelompok. Kalau begitu persoalannya terletak juga pada pemimpin tadi. Kalau ingin jadi pemimpin muslim, jangan mikirkan kelompok saja. Jadilah pemimpin untuk semua kelompok sehingga warga muslim tidak bingung memilih. Nah, akhirnya sekarang orang mulai ngutip-ngutip lagi Ibnu Taimiyah. Wah, kata Ibnu Taimiyah, kalau ada pemimpin yang satu secara pribadi jelek tapi profesional dalam bekerja, yang satu lagi secara pribadi baik tapi tidak profesional, maka pilihlah yang secara pribadi jelek tapi profesional. Karena kalau dia jelek, dia masuk neraka sendiri, tapi profesionalnya untuk kita. Nah, kalau yang ini dia masuk surga sendiri tapi keburukannya untuk kita. Tapi itu kan harus dibaca dalam konteks jelek atau tidaknya. Ibnu Taimiyah itu kan bukan antara muslim dengan non muslim, cuma sesama muslim tapi yang satu secara pribadi tidak baik. Kalau sekarang kan persoalannya bukan antara muslim yang baik dengan muslim yang tidak baik, tetapi antara muslim dengan non muslim. Nah, memang ada orang yang mencoba untuk menafsirkan, bahkan kafir pun katanya sekarang nggak ada. Kafir itu dulu zaman Nabi, sekarang nggak ada gitu. Ya, Yahudi pun juga dulu, kalau sekarang sudah, ya terserahlah. Memang namanya juga menafsirkan itu sesuai dengan kemauannya masing-masing gitu. Saya dulu waktu pernah mengasuh tanya jawab masalah agama di koran Jogja, tapi korannya koran milik orang Kristen gitu ya. Jadi, tapi dia untuk kepentingan biar dibeli korannya oleh orang Islam, dia buat juga rubrik tanya jawab agama. Nah, saya ngasuh satu saat ada yang bertanya, bagaimana cara menyelenggarakan jenazah non muslim di rumah orang Islam? Boleh enggak kita selenggarakan secara Islam? Lalu saya jawab, kalau dimandikan dengan alasan biar bersih silakan. Kalau dikafani juga silakan, tapi tidak boleh disalatkan, karena yang disalatkan hanyalah orang Islam. Tapi penutupnya saya agak lupa. Saya tutup begini, demikianlah tata cara penyelenggaraan jenazah kafir di rumah orang Islam. Lupa saya, harusnya kan ditulis non muslim, tapi saya tulis waktu itu kafir gitu ya. Saya nggak sadar waktu itu nulisnya. Rupanya datanglah surat panjang lebar memprotes. Anehnya yang memprotes itu bukan orang Kristen, tapi orang Islam sendiri yang tidak terima. Saya tidak terima
non muslim dikatakan kafir. Saya bilang ini aneh sekali. Apa dia ini perwakilan orang kafir atau apa? Dia muslim, dia bilang saya muslim. Pendidikannya juga disebutkan, kita tahu ya. Tidak usah saya sebutkan lembaganya. Tapi dia mengatakan tidak ada lagi orang kafir sekarang. Orang kafir itu adalah orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kalau orang non muslim tidak memusuhi kita, maka tidak bisa disebut sebagai kafir gitu. Saya nggak jawab, saya biarin aja. Karena dia sudah kirim surat secara pribadi ya sudah. Tapi kalau dia kirim surat melalui koran juga, ya tentu saya harus menjawab. Jadi yang tersinggung itu bukan non muslim, malah yang muslim yang tersinggung. Ya. Jadi pernah datang ke rumah saya 3 orang calon pendeta di Jogja. Karena pesantren tempat saya tinggal kan di sebelah timur jalan. Kalau pesantren tempat melahirkan pendeta-pendeta ini sebelah barat jalan, di Jalan Kaliurang gitu. Jadi sama-sama pesantren lah kita. Lalu oleh ustadznya disuruh 3 orang santrinya tadi menemui saya untuk nanya bagaimana pandangan Pak Yunahar terhadap kami. Nah, gitu. Apakah kami ini masuk surga atau tidak? Nah, itu kan sudah nanya ya. Saya jawab saja, menurut saya Anda bertiga ini kafir dan masuk neraka. Rupanya kaget juga dia dengan jawaban saya begitu. Oh, salah sendiri kok nanya-nanya. Bagaimana mungkin saya jawab, oh Anda ini baik kan masuk surga? Kan tidak mungkin. Nanti dia laporkan sama gurunya juga tahu apa Yunar berbohong itu katanya. Ini saya jawab aja tegas-tegas begitu, Anda ini kafir dan semuanya masuk neraka. Shock juga dia mendengar jawaban saya itu. Makanya dia langsung pamit aja. Nggak ada tanya-tanya yang lain. Tapi kalau di media tentu kita tidak akan pernah menggunakan bahasa kafir, kecuali sekali itu saya salah ketik gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, ini sudah jam 10.36. Saya pikir kita sudahi saja dan kita lanjutkan insya Allah besok pagi dan malam-malam selanjutnya insya Allah.